Halo, ketemu lagi dengan Ratu Drakor Channel. Kuy, kita langsung review Sell Your Haunted House episode 2. Di opening episode 2, kita melihat Hong Ji-a yang kaget karena ternyata si Oh In-bum ini adalah seorang cenayang. Kemudian In-bum yang dirasuki arwah Woo-jin tiba-tiba menggali pot besar dan Ji-a tanpa berlama-lama mencoba mengejarnya dan menusukkan tusuk konde saktinya. Ia mengatakan semua sudah berakhir sekarang. Tak lama Ji-a ingat bahwa arwah Woo-jin tadi mencoba menggali tanah di pot besar dan ia menemukan sebuah kotak hadiah dan ternyata itu adalah sebuah kado untuk ayahnya Woo-jin. Tak lama kemudian, si In-bum ini sadar dan ia tampak melihat sesuatu karena ia bertanya-tanya, apa yang baru saja kulihat? Dia kemudian mengantarkan In-bum ke rumah sakit dan menanyakan apa sih yang In-bum lihat, tapi In-bum ini tidak mau mengatakannya. Dia terus mengejarnya dan bertanya, kenangan itu menghampirimu kan? In-bum sempat terdiam dan ia ingat bahwa ia melihat sebuah kenangan. Jadi Woo-jin ini yang sedang berada di depan rumah ayahnya, ia sedang galau kira-kira mau masuk ke rumah untuk memberi hadiah untuk ayahnya secara langsung atau tidak. Hong Ji-a masih mencoba untuk meyakinkan bahwa In-bum seorang cenayang. Dia bilang, kamu benar-benar cenayang. Fakta bahwa kau kehilangan ingatan adalah buktinya. Seorang cenayang tidak bisa mengingat saat kerasukan. In-bum belum mau menerima hal tersebut, mengatakan itu tak masuk akal dan bilang pada Ji-a, mari jangan bertemu lagi. Nah, saat di mobil bersama temannya, In-bum ini sadar kalau kalungnya ternyata hilang. Ia ingat itu jatuh saat ia mencoba menolong Yong-sik yang hampir jatuh dari atap. Mereka pun ke TKP dan menemukan kalung tersebut sudah hancur lebur. Kembali ke Hong Ji-a, ia masih penasaran nih dengan In-bum. Ia cerita ke temannya, aku melepaskan mantelku dan aku tidak kedinginan di malam itu. Kemudian temannya bilang, loh, jadi si penipu itu menyerap ingatan arwah dan menaikkan suhu tubuhmu juga. Sementara In-bum sedang bersantai dengan kawannya dan memikirkan kata-kata Ji-a bahwa ia seorang cenayang dan mengingat lagi memori Woo-jin. Jadi di malam itu ia melihat bahwa si Woo-jin ini mau memberikan kado untuk ayahnya. Tapi di saat itu Nam-dong sahabatnya menelponnya dan mengatakan si Nam-dong ini niatnya untuk membakar gedung dan setelahnya ia mau bunuh diri. Karena urgent, In-bum ini pun berlari untuk mendatangi Nam-dong dan belum jadi memberikan kadonya untuk ayahnya. Tak lama tiba-tiba In-bum ini berasa di satu tempat dan ia kaget. Ternyata dia itu berada di depan rumah Woo-jin. Dan kemudian ia bersembunyi saat melihat ayahnya Woo-jin yang sedang buang sampah. Tak lama ia melihat si Ji-a ini mendatangi rumahnya ayah Woo-jin. Ji-a bertanya ke ayah Woo-jin, adakah pria aneh mendatangi rumah Anda? Dan ia kemudian memberikan kado Woo-jin dan mengatakan anak Anda tidak bunuh diri. Kita masuk ke flashback guys. Jadi ayah Woo-jin ingat soal Woo-jin yang mengatakan, buanglah kacamata itu dan ganti yang baru. Aku akan menghasilkan banyak uang dan membelikanmu kacamata yang mahal. Ayah Woo-jin tertegun dan melihat ada surat. Ia kemudian membaca surat Woo-jin. Isinya pada intinya si Woo-jin ini ingin membuat ayahnya bangga dan ia sama sekali tidak membenci ayahnya. Ia juga meminta maaf dan mau datang mengunjungi ayahnya di saat ayahnya berulang tahun di tahun ini dan makan makanan favorit ayahnya. Ia juga minta ayahnya bersabar karena ia akan memulai hidup kembali.
Ayah Wujin kemudian membuka hadiah yang isinya kacamata baru sambil menangis. Wah, adegan ini buat mata berkaca-kaca. Asli sedih banget di sini. Kita balik lagi nih ke Hong Jia yang kemudian mengejar In Bum yang kabur. Tapi In Bum ini akhirnya berhasil melarikan diri dari Jia. Oke, sekarang kita masuk ke kasus baru ya guys. Di sini In Bum dan kawannya sedang memata-matai pemilik museum yang bernama Lee Eun-hee. Jadi museum atau galeri seninya sedang dirumorkan berhantu dan In Bum dan kawannya ini sedang membahas strategi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Sementara Jia mendapatkan kasus baru tentang roh gentayangan di satu gedung. Kembali ke In Bum yang beraksi di Museum Seni Eun-hee. Seorang pegawai melihat penampakan hantu buatan In Bum dan kawannya. Karyawan ini kemudian melaporkan ke pegawai lain. Dan saat pegawai pria tersebut mengecek, yang benar-benar ia lihat adalah roh gentayangan beneran nih guys. Sementara Jia mengejar roh gentayangan yang pindah-pindah. Kali ini roh itu kebetulan pindah ke museum yang sedang menjadi target dari Bum In. Ia kemudian melihat lukisan yang digentayangin dan In Bum kaget melihat Jia di sana. Jia sendiri melihat arwah penasaran mendekati In Bum. Jia langsung mengarahkan tembakannya ke In Bum untuk melindunginya dari arwah tersebut. Ia kemudian memperingati In Bum, jangan bergerak sedikit pun sampai kuizinkan. Aku akan lebih kerepotan jika terjadi sesuatu padamu. In Bum ini kesal guys, jadi ia bilang, beraninya kau terus mencoba menipu seorang penipu. By the way, dia ngikut juga kata-kata Jia. Jia kembali melihat ke lukisan itu dan melihat arwah yang berdiri di sana. Sementara si In Bum ini sadar kalau pelang di atas Jia akan jatuh. Ia pun langsung berlari menyelamatkan Jia. Jia merasa suhu tubuhnya tidak dingin. Ia memegang tangan In Bum sambil mengecek suhu tubuhnya. In Bum heran dengan sikap Jia dan berkata, "Hei, apa kau tahu kau terlihat seperti orang mesum sekarang?" Tak lama, Eun-hye ini mendatangi mereka dan meminta penjelasan. Si Eun-hye ini tertarik ke Nona Hong dan mengajaknya minum teh bersama. Ia ternyata pernah mendengar tentang Nona Hong dari kawannya. Ia pun menceritakan kasusnya. Rumor museum seniku berhantu telah menyebar. Dan rumor aku meracuni suamiku. Museum akan pindah ke galeri yang lebih besar dan bersiap menjual gedung ini, tapi aku ditawarkan dengan harga konyol karena rumor itu. Setelah meeting dengan Lee Eun-hee, Jia kemudian ketemuan dengan In Bum. Tanpa pikir panjang, si Jia ini mengajak In Bum untuk bekerja sama. Jia pun mengajak In Bum ke rumahnya. Dan In Bum sempat kepedean guys. Ia berpikir kalau Jia ini suka padanya, apalagi kawannya kompor banget bilang Jia menyukainya. Nah, sesampainya di rumah Jia nih, seperti biasa untuk tes cenayang harus melewati garam. Saat In Bum lewatin garam, ternyata garamnya berubah. Tes pertama selesai. Kemudian tes kedua, Jia minta In Bum untuk naik ke atas. Jia heran, In Bum kok baik-baik saja dan bertanya, kamu baik-baik saja, bukankah kamu kesulitan bernapas?
Inbum malah heran dan berkata, "Aku tidak mendaki Gunung Everest. Kenapa aku kehabisan napas karena menaiki beberapa anak tangga?" Ia kemudian menaiki tangga dengan mudah sampai di atas. Yaps, 2 tes utama sebagai syarat Cenayang Jia bisa dilewati Inbum dengan mudah. Jia kemudian mempersiapkan ritual untuk pengusiran arwah. Tak lama udara kembali dingin dan arwah ibu Jia datang. Dia mengatakan, "Dia ibuku. Dia meninggal 20 tahun lalu. Dia sudah menghantui selama 20 tahun di rumah ini." Kemudian Jia teringat dengan masa lalunya bahwa ibunya dibunuh saat dia masih kecil. "Satu pengusiran roh yang kuminta adalah untuk ibuku," katanya pada Inbum. Kemudian dia minta kepada Inbum untuk keluar dari lingkaran. Saat keluar dari lingkaran, ibu Jia sudah berada di belakang Inbum. Tapi Inbum maupun Jia terlihat kesakitan. Tak lama Inbum pun pingsan. Ia kemudian mendapat memori tentang masa lalunya dan melihat pamannya itu dicekik oleh ibunya si Jia. Kemudian Inbum tersadar dan dalam hati ia berkata nih, "Kenapa ibu Nona Hong ada dalam kenanganku? Kenapa ibu Nona Hong berusaha membunuh pamanku? Sementara Jia yang tidak tahu apa-apa minta maaf. Maafkan aku, kukira aku berhasil denganmu." Ia kemudian memberikan kalung ke Inbum seperti yang pernah dikasih pamannya si Inbum. "Ambil ini, jika memakai ini kamu tidak akan dimasuki kebanyakan roh mulai sekarang." Inbum masih heran dan berkata dalam hati nih, 20 tahun lalu aku dan pamanku datang ke sini. Inbum kemudian tampaknya punya rencana nih guys. Dia pun tiba-tiba mengajak si Jia untuk bekerja sama. "Bagaimana jika kamu bekerja sama dengan Cenayang ini?" Dan Jia pun terdiam mendengarnya. Wow, sepertinya Hong Jia dan Inbum ini punya masa lalu yang memiliki keterkaitan dan hal ini masih diketahui oleh Inbum saja. Makin penasaran nih kira-kira bagaimana ya kelanjutannya dan apa sih sebenarnya rencana Inbum. Kita berjumpa di review Sell Your Haunted House episode 3 ya di minggu depan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai channel ini.